Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqqiqatil murad. Langsung karena sunnah baik jalanan waktu sunnah sekedap. Bagi yang masih di luar, dimohon untuk bisa masuk ke dalam aula karena diadakan kajian tafsir Al-Quran. Selanjutnya nanti dimohon kepada seluruh tim hikmah untuk bertahan dulu sebelum buka, bertahan dulu supaya dapat merapikan tempat sholatnya, memakai masker, menjaga jarak, dan nanti terus diambil gambar sampai ke zikir. Nanti setelah zikir, setelah pengambilan gambar secara cepat, baru nanti dilaksanakan dimasukkan sekolah. Itu dimohon kepada tim hikmah untuk dapat mengatur itu. Kenapa kurang baik atau begitu baik? Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 113. Juga masih tentang klaim atau pengakuan tentang surga antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi harus dipahami, Allah sangat menginginkan bahwa umat Islam itu lebih hebat, lebih mulia, lebih berpikir cerdas, lebih berpikir universal daripada orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu yang harus dipahami. Jangan kita berpikir bahwa umat Islam itu lebih hina, lebih picik, lebih
kerdil. Toh kalau keadaan saat ini seperti itu karena kita tidak berpikir lebih hebat daripada mereka. Jangan salahkan agamanya, tapi salahkanlah oknumnya. Contoh, kalau ada tentara atau polisi yang malak, jangan salahkan korps tentara atau korps polisinya, tapi katakanlah bahwa dia adalah oknum. Nah, begitu juga di dalam agama Islam. Kalau hari ini Islam dalam status ekonomi, dalam strata penguasaan kita lebih rendah daripada orang Yahudi dan Nasrani, itu karena kita tidak berpikir secara universal. Jadi kalau yang Allah berkeinginan bahwa umat Islam itu lebih hebat daripada Yahudi dan orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahud laysatin nasara ala syai'. Kata orang Yahudi, orang Nasrani itu gak ada apa-apanya. Kata orang Yahudi. Ini gak usah ngobrol, Bu, pulang. Atas obrolan terus menuju tempatnya awas. Dan orang-orang waqalatin nasara laisat liyamudu ala syai'. Orang Nasrani pun mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kemarin bahasanya adalah surga itu milik orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan surga itu milik orang Nasrani. Sekarang mereka saling menghujat. Orang Yahudi, kata orang Yahudi, Nasrani itu gak ada apa-apanya. Orang Nasrani mengatakan orang Yahudi juga tidak ada apa-apanya. Wa hum yatluna al-kitab walhal, padahal annahum, sesungguhnya mereka baik Yahudi maupun Nasrani, ay kilal fariqaini, sesungguhnya kedua belah pihak ini, yatluna al-kitab, mereka memakai Alkitab, mereka memakai kalamullah, mereka memiliki kitab yang diturunkan oleh siapa? Oleh Allah. Maksudnya kumaha? Cek orang Yahudi, Nasrani mau orang. Cek orang Nasrani, Yahudi mau orang. Padahal maknanya kalau kitab di Allah kene atau dua. Bagaimana mungkin dia bisa menghinakan orang lain? Padahal Tuhannya sama, Allahnya sama, punya kitab juga. Al-munazzal ala nabiyyin, yang kitab itu diturunkan kepada para nabinya. Wa yad'una al-imana wal izdi'an, mereka mengaku beriman, wal izdi'an, dan memiliki pengakuan bahwa mereka beriman. Coba kalau menurut kita umat Islam, Yahudi itu ada tidak? Terkadang ini umat Islam menurut kita umat Islam, Yahudi itu ada tidak? Ada. Nasrani itu ada tidak? Ada. Punya nabi mereka? Punya. Kita mengakui tidak kenabian para nabinya? Mengakui. Kitab Taurat dan Zabur diturunkan kepada Bani Israel. Apakah kita mengakui kitab itu? Mengakui. Mengimani kitab itu? Mengimani. Para nabi mereka kita imani? Islam. Orang-orang Nasrani punya nabi, punya kitab, kita mengimani para nabi mereka, mengimani kitab mereka, kita imani sebab kitab wajib diturunkan, dan diturunkan ke Allah, wajib dikerjakan. Ya Allah, ayat lagi kitab
Yakin bahwa Zabur itu benar? Yakin? Ya, bukan benar, tidak berhak kita menentukan benar dan salah. Yakinkah kita bahwa kitab Zabur itu benar? Yakin? Apakah kita mengimani bahwa kitab Taurat juga benar? Mengimani. Apakah kita mengimani bahwa Injil itu benar? Mengimani. Ada dalam kitab. Bisakah kita menjelek-jelekan orang Yahudi? Tidak. Bisakah kita menjelek-jelekan orang Nasrani? Tidak. Apalagi sesama umat. Daripada sibuk mencari kejelekan orang lain, lebih baik sibuk memperbaiki diri. Contoh, Mang Aang boga mobil Hartop, Mang Lukman gaduh mobil siji. Apa siji itu? Kita namanya Hartop jeung siji. Kalau Mang Aang menjelek-jelekan siji mobil Mang Lukman, apakah Hartop jadi lebih baik atau tidak? Kalau Mang Lukman sekarang menjelek-jelekan Hartop, apakah sijinya jadi lebih baik atau tidak? Tapi kalau bagaimana kalau Mang Aang sibuk memperbaiki Hartopnya dan Mang Lukman sibuk memperbaiki sijinya, adakah waktu untuk saling menjelekkan? Tidak. Tapi bisakah Hartop lebih baik dari siji? Bisa. Bisakah siji lebih baik dari Hartop? Bisa. Berarti persoalan bukan pada siji dan Hartopnya, tapi pada kapan kita memperbaiki kendaraan kita. Ayo di sini sebutan, nah di sini pakai Yamaha goreng, tinggali atau pakai Arab di daerahnya banding itu cepat ya halus kalau keren di sini. Nggak goroan ke Gusti Allah tuh ya, maha melihat ya, maha mendengar. Hari mana nawan eta Honda merek H kamakahan can. Hayu kita goreng-goreng dah buat halus motor nama. Nu mogok anger mogok, nu butut anger butut. Tapi coba kalau semangat menjelekkan orang lainnya kita pindahkan pada semangat memperbaiki diri. Nah ini hikmah dari ayat ini. Bukan juga kita malah ikut-ikut. Setelah kita tahu orang Yahudi menjelekkan orang, lalu orang Nasrani menjelekkan orang, maka orang Islam jangan ikut-ikut menjelekkan. Justru orang Islam mari memperbaiki diri dan membuktikan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Siap? Kita sebagai umat Islam, justru kita yang harus lebih membuktikan bahwa Islam itu lebih dari agama yang lain. Kalau sekarang kita ikut-ikut menjelekkan, lalu apa bedanya agama kita dengan agama lain? Lalu apa hebatnya kita diberikan Rasul yang sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursal? Kalau toh kita sama dengan mereka, maka Islam harus berbeda. Islam harus berbeda. Tak atos bontok-bontokan atos, sili jejelehna atos. Punten. Ali orang Muhammadiyah dulur atau musuh? Dulur. Sawah Salafi Wahabi dulur atau musuh? Dulur. Orang-orang NU dulur atau musuh? Dulur. Orang-orang tarekat lain dulur atau musuh? Dulur. Sanajan jeung sejen bangsa sabab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Kadieu diajar tarekat teh ongko diajar tarekat ngan hayu ieu ke tarekat batu. Ya Allah, di mana tarekat teh di akhir di mana tuh? Kalaupun kita mau memperlihatkan kejelekan ormas atau orang lain, niatkan dalam diri kita sebagai i'tibari.
urang ngomongkeun goreng teh lain rek ngago goreng, tapi rek dijadikeun pelajaran keur urang sadayana. Baik. Pada Nabi wayakunal iman wal idzan, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki kitab yang diturunkan kepada para nabi mereka, dan mereka mengaku diri bahwa mereka orang yang beriman dan mereka orang yang diakui keimanan. Wa ma'adzalika, beserta demikian, lam yukhlisu minal jannah, karena sifat melihat menjelek-jelekkan orang lain, karena sikap seperti itulah maka mereka belum bersih dari sifat kebodohan, wal inadi dan permusuhan, walam yantabihu, mereka belum sadar ada tauhid, kepada tauhid al-masihi yang bersih, lil ikhtilaf yang membersihkan, lil ikhtilafi pada perbedaan. Kalau orang suka menjelekkan orang lain, menandakan bahwa dirinya itu bodoh. Lamun resep kanggo goreng batur, berarti jelema naon? Bodoh. Jadi pangbodoh-bodohna jelema bodoh mah kagorengan batur ditinggalian, ai kagorengan sorangan ditingali pada jelema bodoh. Ih, naon eta jelema make motor kitu patut nigila teu mantes. Wah, komo eta motor bodoh ka kana leuwih nigila. Itu eta tinggal motor bodoh leuwih gede timatan banget nu bawa. Siapa ka motor teh? Panjenengan bodoh gitu makanya. Cukup bae keur urang ningali batur goreng, urang teu goreng. Tak simpuli dina sasi kamari saya mengatakan, ini sebenarnya dari status teman saya dari Haji Alfian, bahwa belajar tasawuf itu belajar merubah jendela menjadi menjadi cermin. Oleh karena belajar tarekat, belajar tasawuf itu belajar merubah jendela menjadi cermin. Jendela para ngalongok ka batur, enteung mah cermin para ngalongok kana diri urang. Urang robah tina resep ningali kagorengan batur, resep momean kagorengan urang. Lain ningali deui. Urang resep ningali kagorengan urang, teh karena abdi ningali momacakeun. Resep ningali urang momean kagorengan diri. Da batur teh saha teh? Urang teh. Da urang teh saha teh? Batur teh. Da urang teh ceuk urang. Ceuk batur mah urang teh naon? Batur oge ceuk manehna mah naon? Urang da manehna ge ceuk urang mah. Jadi batur teh saha teh? Jadi lamun urang ningali kagorengan nu aya di batur, eta teh berarti aya di mana? Nah kitu. Lamun urang ningali kaalusan di batur, cantang tu aya di urang. Tapi lamun urang ningali kagorengan di batur, pasti aya dina diri. Batur dibalik. Dibalik teh naon? Ari kagorengan urang mah cantang tu aya di batur. Lamun kaalusan urang mah aya di batur, jadi kitu urang mah. Dijieun we sombong asapang alus. Apalagi kadang saya mendengar orang-orang belajar tarekat menjelekan ajaran orang lain. Mungkin tadi ada yang sempat bertanya, naon ieu saya ruhi ieu ngagohirkeun naon dikir kopi. Nah, ada lain dikir kopi, dikir jahat. Kan lapan naon? Allah. Dia dikir kopi teh pendapat Allah. Ngan di jero. Ini keluarga mah ada dikir naon? Dikir jahat saja apa daun? Allah. Oh, batal mah tarekat urang.
lain itu saya Bahaudin anak Sabandi gitu. Wajar lah pemain aja kalau dia unggul. Namun sababnya tak incu pun tuh. Dahulu ini awam omongan batur mah, omongan bapak murah kan. Nah maka itu mah apa tuh? Dalam mulai orang boga motor, oke pakai motor lu bapak serangan dengan memang pakai motor batur. Jadi takut ada yang salah paham ini. Pan kerja lama nu sampai ningali kagorengan batur mah dia kata. Nu kana nu paling goblok itu euceun dina rokowah geus teu bener. Oh, dari amat. Jadi tadi dikir jahat dikir hobi. Jahat. Naon we dikir jahat teh? La ilaha illallah terus Allah. Itu tadi dikir naon? Dikir jahat, lain dikir hobi. Tadi dikir hobi di mana? Di jero aman lamun nyumput ketinggal itu. Terus aman teh ketinggal nyumput lain. Aman yang nyumput ke nyumput tapi ketinggal. Tapi gitu-gitu wae kira manusia dia. Dan air tidak mah geuleuh ka air gitu ya. Beres. Seperti saya